Shalom, selamat pagi Jona, selamat pagi Ica, selamat pagi Vio. Apa kabar kalian? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Nah, patut kita bersyukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal 3 ayat 5-8. Nah, adik-adik bisa buka Alkitabnya masing-masing dan simak ya, kakak baca buat kita. Amsal 3 ayat 5-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah percaya kepada Tuhan. Kita lihat di Amsal yang kelima. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu adalah lawan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, kita selalu percaya kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka meragukan Allah dan firman-Nya. Nah, tetapi kita percaya kepada Tuhan, maka dari itu itu adalah merupakan dasar bagi hubungan kita dengan Allah. Ketika kita percaya kepada Tuhan, itu adalah suatu hubungan yang dasar bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, tetapi kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, kita akan meminta pertolongan dari Tuhan supaya diberikan hikmat, pengetahuan agar kita bisa menyelesaikan apapun yang akan kita lakukan. Nah, kita selaku anak-anak Allah, kita dapat yakin bahwa Bapa mengasihi kita dan dengan setia akan memelihara kita. Kita bisa baca di dalam Matius 10 ayat 31 yang bunyinya demikian. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh takut dalam keadaan apapun, karena Tuhan selalu memelihara kita. Kita lebih berharga dari banyaknya burung pipit. Maka dari itu, percayalah kepada Tuhan. Janganlah takut dan janganlah mengandalkan pemikiran kita sendiri. Janganlah kita menganggap kalau kita itu benar, kita itu mempunyai hikmat, kita itu pintar, kita itu pandai, jadi kita tidak perlu lagi mengandalkan Tuhan. Tetapi itu buat bagi anak-anak yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kakak percaya, Jona, Ica, Vio selalu mengandalkan Tuhan di dalam apapun yang kalian lakukan, dalam melakukan tugas sekolah, dalam melakukan kegiatan rohani, dalam apapun kakak percaya pasti kalian akan selalu mengandalkan Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Dengan kita meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Dia akan membimbing kita dengan benar, memberikan kepada kita kasih karunia dan menghadapi janji-janjinya. Pada masa-masa yang paling sulit dalam kehidupan kita, kita dapat menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, kita juga bisa lihat di dalam kitab Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan dan menyerahkan apapun yang menjadi beban kita, maka Tuhan akan bertindak dan kita akan diam saja. Kita akan melihat karya Tuhan bekerja di dalam hidup kita, dan kita yakin bahwa Ia akan bertindak menolong kita. Dan demikian kita tidak boleh mengandalkan pemikiran kita sendiri, karena pemikiran kita terbatas dan mudah salah. Maka dari itu kita tidak boleh mengandalkan pemikiran kita sendiri. Karena itu haruslah
kita diterangi oleh firman Allah dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ketika kita mau melakukan apapun, kita harus meminta pertolongan kepada Roh Kudus yang selalu akan membimbing kita di dalam aktivitas kita, di dalam apapun yang mau kita lakukan, misalnya seperti mengerjakan tugas sekolah dan juga hal-hal lainnya. Nah, kita juga bisa lihat di dalam kitab Roma 8 ayat 9 sampai 16. Adik-adik bisa baca. Kita harus berdoa memohon hikmat dan kehendak Allah di dalam semua keputusan dan sasaran hidup kita. Maksudnya, ketika kita mau melakukan apapun, kita harus berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan agar Dia membantu kita di dalam kegiatan kita, di dalam apapun yang mau kita lakukan, yang selalu di dalam hal-hal yang positif, daripada kita bersandar kepada pengertian kita yang terbatas, yang akan membuat kita hancur sendiri, yang akan membuat kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan dan tidak tahu jalan apa yang kita tempuh. Dalam Amsal 3 ayat yang ke-6, dalam semua rencana, keputusan dan tindakan kita, hendaknya kita mengakui Allah sebagai Tuhan dan kehendaknya sebagai keinginan tertinggi kita. Dalam apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita perbuat, hendaklah kita mengakui Tuhan Allah di dalam setiap perbuatan kita dan tingkah laku kita. Maka Dia akan menolong kita untuk membantu kita melakukan segala tindakan yang akan kita lakukan. Setiap hari kita harus hidup dalam hubungan yang erat dan percaya Allah, percaya kepada Tuhan, senantiasa mengharapkan pengarahan dari Dia dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kita bisa baca juga di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, apabila kita melaksanakan hal ini, atau apabila kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, Dia akan berjanji untuk meluruskan jalan kita. Dia akan menuntun kita menuju sasaran yang ditetapkannya untuk kehidupan kita, menyingkirkan semua halangan dan memungkinkan kita melakukan pilihan yang betul. Dengan kita mengandalkan Tuhan, dengan kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Tuhan akan mengarahkan kita ke jalan-jalan atau pilihan-pilihan yang benar. Maka dari itu adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ketika kita percaya kepada Roh Kudus dan Tuhan, maka Roh Kudus akan memimpin kita ke jalan-jalan yang benar. Dan apapun jalan yang kita pilih, pastilah jalan itu adalah jalan yang benar, yang menurut kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita di pagi hari ini bagaimana adik-adik di masa muda, adik-adik harus berharap kepada Tuhan dan senantiasa meminta pertolongan Tuhan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab adik-adik di sekolah, di rumah, dan juga tugas yang lainnya. Kakak berharap di masa muda adik-adik percaya kepada Tuhan dan selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kiranya firman Tuhan di pagi hari ini dapat memberkati adik-adik, dan biarlah adik-adik selalu dipimpin oleh Roh Kudus dan selalu percaya kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini. Biarlah apapun yang kami renungkan, apapun yang kami pelajari di pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada. Dan apapun yang kami lakukan, biarlah kami
dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan, dan kami percaya kepada Engkau di dalam setiap segala tingkah laku kita, di dalam setiap perbuatan kita, pekerjaan kita. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik, berkati Jona, berkati Ica, berkati Vio di masa muda mereka. Biarlah mereka selalu mengandalkan Engkau dan kiranya Tuhan berkati mereka di dalam setiap pendidikan mereka, apapun yang menjadi tugas-tugas dan tanggung jawab mereka sebagai siswa ya Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan mereka di dalam setiap pelajaran yang mereka tempuh, setiap pelajaran yang mereka pelajari ya Tuhan, dan bisa bermanfaat bagi mereka di kehidupan mereka selanjutnya ya, kehidupan mereka ya Tuhan. Dan juga hamba berdoa buat masa depan mereka ya Tuhan, kiranya masa depan mereka Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi mereka. Dan di akhir dari renungan ini ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.